Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak semua dimanapun kalian berada. Mudah-mudahan kalian di sana masih dalam keadaan sehat walafiat. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran untuk pertemuan kali ini, kalian pastikan kalian telah mengisi absen online yang ada di kelas kalian. Kemudian jangan lupa sebelum memulai pembelajaran ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Selanjutnya, dalam pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang wirausaha produk kerajinan untuk pasar lokal. Kemudian anak-anak mungkin bertanya, apa sih tujuan dari materi wirausaha produk kerajinan pasar lokal ini? Nah, tujuan yang pertama adalah peserta didik dapat mendesain dan membuat produk serta pengemasan karya kerajinan untuk pasar lokal berdasarkan identifikasi kebutuhan sumber daya, teknologi, dan prosedur berkarya. Kemudian, tujuan kedua dari materi ini ialah mampu mempresentasikan, mempromosikan dengan pemilih media yang tepat, dan menjual karya produk kerajinan untuk pasar lokal dengan perilaku jujur dan percaya diri melalui penjualan konsinyasi. Dan tujuan yang ketiga ialah mampu menyajikan wirausaha kerajinan untuk pasar lokal berdasarkan analisis pengelolaan sumber daya yang ada di lingkungan sekitar. Nah, itulah tujuan dari materi wirausaha produk kerajinan untuk pasar lokal dalam pertemuan kali ini. Selanjutnya, jika kita berbicara mengenai wirausaha, hal yang harus dimiliki seseorang yang pertama ialah ide. Karena dengan ide, seseorang dapat menciptakan sebuah hasil karya kerajinan yang bagus, yang unik, dan bernilai tinggi di pasar lokal maupun di pasar internasional. Karena kita lihat bahwa hukum ekonomi telah menjelaskan terdapat hubungan antara ketersediaan barang di pasar atau supply dengan permintaan pembeli atau disebut dengan demand. Titik temu antara permintaan dan pengadaan adalah penetapan harga jual produk. Ketersediaan barang yang melebihi permintaan pembeli akan menurunkan harga barang. Nah, selanjutnya atau sebaliknya, ketersediaan barang yang lebih rendah daripada permintaan pembeli dapat menyebabkan harga barang menjadi tinggi. Selanjutnya, produk kerajinan memanfaatkan keterampilan tangan. Proses pengerjaan produk kerajinan membutuhkan waktu yang lama. Industri kerajinan hanya dapat menghasilkan jumlah barang yang terbatas dalam rentang waktu tertentu. Berbeda ya dengan industri manufaktur yang mampu menghasilkan produk dalam jumlah besar dalam waktu yang singkat. Nah, hal tersebut memberikan peluang produk kerajinan dengan keunikannya untuk memasuki pasar sebagai produk dengan jumlah terbatas atau limited edition atau disebut juga dengan limited product. Produk yang unik dengan jumlah terbatas, nah inilah yang dapat memiliki harga jual yang tinggi. Peluang kerajinan untuk menjadi produk dengan harga yang tinggi harus dipastikan dengan melakukan riset pasar terhadap minat dan selera pembeli. Hasil riset pasar akan mendasari proses perancangan produk kerajinan yang inovatif. Nah, bagi wirausahawan, rancangan produk terwujud melalui kegiatan wirausaha dengan didukung oleh ketersediaan sumber daya manusia, material, peralatan, cara kerja, pasar, dan pendanaan. Sumber daya yang dikelola dalam sebuah wirausaha dikenal pula dengan sebutan 6M, bukan 6 miliar ya. Nah, 6M ini yaitu yang pertama adalah man atau manusia, yang kedua adalah money atau uang, yang ketiga adalah material atau bahan, yang keempat adalah mesin atau peralatan, yang kelima adalah metode atau cara kerja, dan yang keenam adalah market atau pasar. Nah, itulah tadi pokok pembahasan atau materi kita dalam pertemuan kali ini tentang wirausaha produk kerajinan untuk pasar lokal.
Nah, pada pembahasan yang telah kita bahas tadinya atau yang telah Bapak sampaikan tadinya telah disebutkan mengenai riset pasar. Nah, tugasnya adalah apa yang anak-anak ketahui mengenai riset pasar. Nah, jika sudah tahu, maka jawaban tersebut kalian kirim ke Classroom Prakarya dan Kewirausahaan kelas kalian masing-masing. Oke, demikianlah pertemuan kita untuk kali ini. Pesan Bapak kepada anak-anak semuanya yaitu tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran online ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.